الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات إخوان dan akhwat rahimanillah wa iyyakum. Sebelum kita memulai kajian Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, di sini saya ingin mengingatkan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang membawa anak untuk hati-hati karena masjid di atas lantai 2 belum mempunyai pagar di sebelah kanan kiblat. Jadi jangan sampai ada anak-anak yang naik ke atas, dikhawatirkan jatuh ke bawah. Jadi saya ingatkan kembali, lantai 2 masjid kita sebelah kanan kiblat belum dipagar dan jangan sampai ada anak-anak yang naik ke atas. Yang kedua juga, ikhwan sekalian a'azzakumullah, insyaallah taala di akhir kajian kita akan bagikan jadwal dan kajian setiap Ahad dan setiap malam Jumat akan kita laksanakan di masjid ini insyaallah taala. Baiklah ikhwan sekalian a'azzakumullah, kita masuki kajian kitab Sahih Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Masih kita di dalam pembahasan tayammum dan insyaallah taala kita selesaikan bab tayammum pada hari ini insyaallah dan kita lanjutkan ke dalam kitab shalah. Baiklah ikhwan sekalian azakumullah, bab yang ke-7, bab idza khafa al-junub ala nafsihi al-marad aw al-maut aw khafa al-'atash tayammam. Bab apabila seseorang yang junub khawatir atas dirinya kematian atau sakit atau takut haus, maka disyariatkan bagi dia untuk bertayammum. Dari judul bab ini, kawan sekalian azakumullah, kita memahami ada 3 hal yang dibolehkan bagi seseorang yang junub untuk bertayammum. Yang pertama, di saat dia mengkhawatirkan apabila dia mandi, dia mengkhawatirkan sakit. Ini yang pertama. Yang kedua, meninggal, al-maut.
Yang ketiga, takut haus. Maksud takut haus di sini karena bisa jadi dia cuma membawa bekal air yang sedikit yang dibutuhkan untuk minum, sehingga apabila dia pergunakan buat mandi dari junubnya, maka dia akan kehausan nantinya. Tiga hal ini membolehkan bagi seseorang untuk bertayamum di saat dia junub, sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Timbul permasalahan ya ikhwan, timbul pertanyaan, bagaimana kalau seandainya dia sudah sakit? Kalau tadi dikhawatirkan sakit, dikhawatirkan jatuh sakit apabila dia junub dan dia mandi. Bagaimana kalau seandainya dia sudah sakit, kemudian dia junub dan hendak mandi, dikhawatirkan bertambah sakitnya, atau bertambah lama kemungkinan sembuhnya? Ini tentunya berbeda dengan yang pertama. Pada kondisi yang kedua ini, tetap dibolehkan bagi seseorang untuk bertayamum. Dikhawatirkan penyakitnya makin lama sembuhnya, kemungkinan sembuhnya makin lama, maka pada saat tersebut disyariatkan juga bagi dia untuk bertayamum. Allahu ta'ala. Kemudian Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala memulai dengan asar sahabat yang mulia Amr bin As. ويذكر أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أجنب في ليلة باردة فتيمم وقال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. Dan disebutkan bahwasanya Amr bin As mengalami junub pada suatu malam yang dingin. Kemudian beliau bertayamum dan membaca firman Allah, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Dan jangan bunuh dirimu, sungguhnya Allah penyayang denganmu. Fadzakara lin-nabi sallallahu alaihi wasallam falam yu'anni. Kemudian beliau menceritakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak mencelanya. Ikhwan sekalian a'azzakumullah, di sini Al-Imam Bukhari rahimahullah tidak menyebutkan sanadnya. Berarti hadis ini tidak memiliki sanad, kecuali hanya sahabat saja. Berarti ini hadis namanya hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq di sini disebutkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah dengan tanpa nomor. Maksudnya dia tidak termasuk daripada hadis-hadis yang dia syaratkan harus sahih dalam kitabnya. Akan tetapi hadis ini ya ikhwan sekalian azzakumullah memiliki sanad, dan sanad tersebut disebutkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dan Imam Hakim dalam kitab mereka. Jadi hadis ini disebutkan sanadnya bahwasanya Amr bin As, sahabat yang mulia, berkata, saya bermimpi, mimpi basah, pada malam yang sangat dingin di dalam peperangan As-Salati, Zatus Salati, di dalam peperangan Zatus Salati. Jadi ada peperangan namanya peperangan Zatus Salati. Kemudian saya khawatir kalau seandainya saya mandi, maka saya akan binasa. Tentunya di negeri Arab ya ikhwan sekalian a'azzakumullah lebih dingin. Apabila datang musim dingin, dia lebih dingin. Dan kekhawatiran sahabat yang mulia ini mungkin khawatir mandi akan meninggal, dan itu ada dalam riwayat-riwayat beberapa orang
Dalam kisah-kisah beberapa orang yang meninggal disebabkan karena mandi di malam yang sangat dingin. Tentunya nggak langsung meninggal, bisa saja maksudnya dia jatuh sakit kemudian meninggal. Sebagian juga diriwayatkan beberapa orang sahabat yang meninggal karena hal demikian. Kemudian fatayammam, kemudian saya bertayamum. Tsumma shallaitu bi ashabis subh. Kemudian salat saya dengan sahabat saya salat subuh. Dalam satu keterangan beliau yang mengimami. Beliau junub bertayamum jadi imam. Makmumnya berwudu. Kemudian para sahabat menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya saya salat dalam keadaan junub dan tidak saya mandi. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ya Amr, shallaita bi ashabik wa anta junub?" Wahai Amr, engkau salat dengan teman-temanmu sementara engkau dalam keadaan junub? Dijawab oleh Amr, "Ya." Beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan bunuh dirimu. Sungguhnya Allah penyayang denganmu. Saya ceritakan saya mandi, saya tidak mandi, saya bertayamum karena saya takut meninggal. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul syai'a. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa dan beliau tidak mengucapkan apapun juga. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakuinya. Di dalam asar ini, ikhwan sekalian a'azakumullah, kita mengambil beberapa faedah. Yang pertama, yaitu dibolehkan bagi seseorang untuk bertayamum di saat dia junub dan tidak mandi, bagi seseorang yang khawatir sakit atau meninggal atau kehausan. Faedah yang kedua, yaitu dibolehkan seorang yang bertayamum mengimami orang-orang yang berwudu. Dibolehkan seorang yang bertayamum mengimami orang-orang yang berwudu, dan di sana tidak ada keterangan bahwasanya dia makruh, tidak. Tetap yang lebih afdal adalah aqra'uhum li kitabillah. Yang paling ahli membaca kitabullah. Yang ketiga, faedah yang ketiga, yaitu terjadinya atau dibolehkannya berijtihad di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini sahabat yang mulia berijtihad, dan ijtihad beliau diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ada ijtihad para sahabat Rasul di zaman Rasul yang diingkari oleh Rasul. Sebagaimana ijtihadnya Usamah bin Zaid bin Harithah tatkala beliau membunuh orang kafir yang tatkala di dalam peperangan, di saat dia terdesak, dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Usamah bin Zaid berijtihad, ini orang mengucapkan dua kalimat syahadat karena hampir saja terbunuh. Akan tapi beliau disalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah selanjutnya, yaitu pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan hadis, dan ini dalilnya. Jadi dalam definisi hadis
Kita selalu menyampaikan bahwasanya hadis seluruh yang disandarkan kepada Rasulullah SAW dari perkataan, perbuatan, pengakuan dan sifat. Dan ini ya ikhwan sekalian azakumullah, dalil apa dalilnya bahwasanya pengakuan dia adalah hadis dan ini hadisnya. Ini dalilnya. Hadis selanjutnya, hadis nomor 345. 345 dan 346, bahkan 347 adalah hadis yang sama. Saya bacakan hadisnya. Berkata Imam Bukhari, qala haddatsana Bishr bin Khalid قال حدثنا محمد هو غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما إذا لم يجد الماء لا يصلي قال عبد الله لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا يعني تيمم وصلى قال قلت فأين قول عمار لعمر قال إني لم أرى عمر قنع بقول عمار. حديث 346. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت الشقيق ابن سلمة قال كنت عند عبد الله وأبي موسى رضي الله تعالى عنهما فقال له أبو موسى رضي الله تعالى عنه أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك؟ قال ألم تر عمر لم يقنع بذلك؟ فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار فكيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول. فقال إنا لو رخصنا له في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. فقلت لشقيق فإنما كره عبد الله هذا. قال saya bacakan hadis nomor 346 dan saya tidak bacakan hadis 345 karena sama hadisnya, dan hadis nomor 346 lebih panjang dari sahabat, dari dua orang sahabat tatkala mereka berdialog, yaitu sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud dan sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari. Di dalam dua orang sahabat ini kedua-duanya orang yang alim. Abu Musa alim dan Abdullah Ibnu Mas'ud juga seorang yang alim. Walaupun Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an lebih masyhur kealimannya dibanding Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala. Akan tetapi yang hak tidaklah diukur dari ketenaran seseorang. Tidaklah diukur dari mayoritas pendapat seseorang, tapi diukur dari sesuaikah dia atau tidak dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Di sini Abdullah bin Mas'ud dialog dengan Abu Musa. Kata Abu Musa, bagaimana pendapat engkau ya Abu Abdurrahman? Ikunya Ibnu Mas'ud. Bagaimana pendapatmu ya Ibnu Mas'ud apabila seseorang junub dan dia tidak menemukan air, apa yang harus dia perbuat? Kalau tadi kita telah terangkan, kalau seorang junub tidak ketemu air, apa yang dia perbuat? Dia tayamum. Di sini Abdullah bin Mas'ud menjawab lain. La yusalli hatta yajid al-ma. Dia tidak salat sampai dia menemukan air. Jadi Ibnu Mas'ud melarang sama sekali, enggak boleh tayamum. Kalau junub harus mandi. Kalau demikian tetap enggak salat sampai dia ketemu air. Diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, begitu ketemu air maka dia mengqadha salatnya yang dia tinggalkan. Kemudian Abu Musa membantah. Bagaimana pendapat engkau ya Ibnu Mas'ud dengan hadis Ammar? Dengan hadis Ammar di saat dia dialog dengan Umar. Ammar bin siapa? Ammar bin Yasir. Tatkala bila dialog dengan Umar. Umar sependapat dengan Ibnu Mas'ud
Jadi ada hadis yang lain, Umar sependapat dengan Ibnu Mas'ud, apabila seseorang junub tidak ketemu air, maka wajib bagi dia untuk tidak sholat dulu sampai dia ketemu air, dia baru mandi, kemudian baru sholat. Kemudian dibantah oleh Ammar, wahai Umar, bukankah kita dahulu dalam suatu perjalanan pernah junub? Ini hadis telah kita sampaikan juga. Kita pernah junub berdua. Kemudian engkau ya Umar, engkau enggak salat. Adapun saya berguling-guling di pasir. Mengkiaskan tayamum dengan mandi. Begitu kita sampai ke Rasulullah dan kita menceritakan, kata Rasulullah kepada saya, "Innama yakfik." Cukup bagi engkau ya Ammar untuk mengambil tayamum saja. Tidak perlu berguling-guling di tanah. Tapi begitu disampaikan oleh Ammar kepada Umar, Umarnya tetap lupa, saya enggak ingat. Umar lupa, saya enggak ingat. Kemudian kata Ammar, ya Umar, kalau seandainya engkau mengatakan saya tidak boleh menyampaikan hadis ini, maka saya tidak akan sampaikan kepada manusia lain. Karena Umar pemimpin pada saat tersebut. Kata Umar, tidak. Itu pendapatmu dan kami biarkan engkau berpendapat ini. Nah, kisah antara Ammar dengan Umar radhiyallahu taala anhuma ini disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Disampaikan oleh Abu Musa kepada Ibnu Mas'ud. Tapi Ibnu Mas'ud masih menjawab. Apa kata beliau? Bukankah Umar tidak merasa puas dengan jawaban Ammar? Bukankah Umar bin Khattab tidak merasa puas dengan jawaban Ammar bin Yasir? Masih tetap Abdullah bin Mas'ud berpegang teguh dengan pendapat Umar. Kemudian Abu Musa melanjutkan, "Fada'na min qauli Ammar." Sudah, sekarang kita tinggalkan perkataan Ammar. Kita beralih kepada dalil yang kedua. Bagaimana pendapatmu dengan firman Allah? Di sini tidak disebutkan firman Allah. Yang dimaksud itu firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, "Faman kana minkum maridan wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda wa 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min al-ghaib aw lamastumun nisa' falam tajidu ma'an fatayammamu." Jika seandainya engkau junub, maka bersucilah, dan jika seandainya salah seorang di antara kamu sakit atau dalam keadaan musafir atau barusan saja buang air besar atau dia menyetubuhi wanita dan dia tidak menemukan air, maka dia bertayamumlah. Apa kata rawi? Qala fama dara Abdullah ma yaqul. Abdullah Ibnu Mas'ud enggak tahu apa yang harus dia ucapkan. Berarti yang menang siapa? Abu Musa. Tapi Abdullah bin Mas'ud lanjutkan perkataannya, "Inna law rakhasna lahum fi hadha la awshaka idza barada ala ahadihim al-ma' an yad'ahu wa yatayammam." Kalau seandainya kita bolehkan perbuatan ini, maka dikhawatirkan seseorang nantinya apabila dia merasa dingin, kemudian dia bertayamum. Merasa dingin menyentuh air, kemudian dia enggak mau pakai air dan dia bertayamum. Maksud daripada perkataan Ibnu Mas'ud, beliau khawatir kalau seandainya pendapat kita begini, nanti orang ketemu air dingin dikit aja udah enggak mau berwudu, langsung bertayamum. Kemudian tabi'in yang meriwayatkan hadis ini ditanya, berarti Abdullah bin Mas'ud melarangnya karena uzur ini, bukan karena dalilnya, karena dalilnya sudah dipatahkan oleh Abu Musa al-Ash'ari. Dijawab iya, karena hal yang demikian. Nah, ikhwan sekalian, a'azzakumullah, ini hadis subhanallah sangat penting sekali. Dan di dalam hadis ini kita memahami bahwasanya Ibnu Mas'ud, akhir daripada dialog mereka berdua, Abdullah bin Mas'ud masih tetap melarang seseorang untuk bertayamum apabila dia tidak menemukan air. Di saat dia junub, akan tapi cukup bagi dia menunda salatnya. Kenapa? Khawatir karena
nanti manusia akan meremeh-remehkannya, menjadi wasilah atau dzari'ah untuk manusia meremehkan. Dingin sedikit, udah tayamum. Nah, ikhwan sekalian a'azakumullah, dalam hadis ini kita mengambil beberapa pelajaran. Dan kita selalu mengingatkan ikhwan sekalian a'azakumullah, apabila dalam menuntut ilmu, jadilah penuntut ilmu yang hakiki. Jangan setengah jadi, jangan setengah jadi penuntut ilmu. Bagaimana penuntut ilmu ya ikhwan? Penuntut ilmu seperti seorang pemburu. Seperti seorang pemburu. Begitu hasil buruannya dia peroleh, maka dia ikat. Dia jaga, bukan dilepaskan lagi. Begitu juga dengan penuntut ilmu. Begitu dia menuntut ilmu dan ilmunya dapat, dia tulis. Tidak dibiarkan begitu saja. Siapapun orangnya, baik tua ataupun muda. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, "Faminal hamaqah an tasida ghazalatan wa tatrukuha bainal khalaiq." Waktu kedunguan, seseorang yang memburu kijang, begitu dapat lepaskan dungu orangnya, orang dungu ini. Saya enggak mengatakan yang enggak menulis dungu, enggak. Saya enggak katakan demikian, tapi ngerasa aja. Kenapa ya ikhwan sekalian azakumullah saya mengatakan demikian? Karena kalau ini hadis mungkin di antara kita udah pernah bacanya sekian kali, 4 kali, 5 kali, mungkin udah pernah, saya yakin ada di antara kita. Tapi ilmunya di mana ya ikhwan? Ilmunya dari istidlal, pengambilan dalil dari suatu hadis di situ. Kadang kita di saat dihadapkan dengan suatu permasalahan, kita nggak tahu jawabannya, kita nggak tahu solusinya. Terkala kita bertanya dengan seorang ulama, seorang syekh, seorang alim, beliau jawab dengan hadis, dengan mempergunakan hadis. Jadi beliau jawab dengan mempergunakan hadis yang kita sudah tahu hadis itu. Tapi kenapa kita tidak tahu solusinya? Karena kita tidak tahu istidlalnya, cara penggunaan dalilnya. Makanya ikhwan sekalian azakumullah, para ulama selalu terangkan faedah hadis ini. Faedah hadis ini untuk apa? Untuk istidlal, demikian. Ini faedahnya, ini pentingnya. Dan perintah Rasulullah SAW, qayyidul ilma bil kitab, hadis Rasulullah, tulis ilmu, ikat ilmu dengan tulisan. Ini perintah Rasul. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makanya saya nasihatkan, jadilah penuntut ilmu yang hakiki. Jangan jadi setengah penuntut ilmu. Karena para ulama rahimahumullah terangkan di antara bencana-bencana dunia ini dilakukan atau terjadi atau disebabkan di antara penyebabnya oleh setengah penuntut ilmu. Ini di antara penyebabnya. Orang yang setengah penuntut ilmu, katakan penuntut ilmu tidak, dikatakan tidak, dia merasa alim, tapi setengah penuntut ilmu. Ini yang di antara penyebab bencana dunia. Ikhwan sekalian azakumullah. Di antara faedah dalam hadis ini, yaitu terjadinya diskusi di antara para sahabat di dalam permasalahan fikih, di dalam permasalahan ilmu ilmiah dan fikih, dalam permasalahan ilmiah, akan tetapi tidak ada kebencian di antara mereka, dan tapi tidak menimbulkan kebencian di antara mereka. Kalau kita lihat ya ikhwan sekalian a'azzakumullah, permasalahan yang diperselisihkan oleh Ibnu Mas'ud dengan Abu Musa al-Asy'ari ini bukan permasalahan kecil. Permasalahan apa? Permasalahan salat. Nah, kalau seandainya Abdullah bin Mas'ud ngotot dengan pendapat beliau dan Abu Musa bersikeras dengan pendapat beliau, maka Abu Musa bisa menyalahkan Ibnu Mas'ud dan mengatakan
Ibnu Mas'ud menghalangi orang untuk sholat, atau dia mengatakan sholat orang tersebut tidak sah di luar waktu. Ini permasalahan besar atau kecil? Permasalahan besar. Tapi Ibnu Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari saling menghormati pendapat lawan mereka. Dan tidak ada kebencian di antara mereka, ya ikhwan. Padahal permasalahan besar. Bagaimana dengan permasalahan kecil? Saya tahu persis. Satu blok yang ngaji akidah yang benar bermusuhan dengan blok yang lain. Dalam suatu negeri disebabkan cuma permasalahan bersedekap di saat i'tidal atau tidak. Tentunya perpecahan ini disebabkan karena kejahilan. Ini sebab pertamanya. Yang kedua disebabkan karena mengikuti hawa nafsu. Tidak. Para sahabat berselisih besar dalam permasalahan fikih, tapi tidak sampai demikian. Sampai Aisyah, sebagai contoh yang lain. Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala sampai ke telinga beliau, ada yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing berdiri. Kata Aisyah, "Kadzab. Dusta. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil kecuali duduk." Dan Aisyah istri Rasul, tentu dia lebih sering melihat. Bukankah demikian? Iya. Tapi yang meriwayatkan Rasulullah pernah itu dua sahabat yang mulia. Akan tetapi tidak ada kebencian di antara mereka. Dan permasalahan-permasalahan lainnya yang sangat banyak sekali di dalam kitab-kitab fikih, akan tapi tidak ada perselisihan di antara mereka. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas membolehkan nikah mut'ah, sementara sahabat yang lain mengatakan nikah mut'ah zina. Tidak ada perselisihan di antara mereka. Sampai akhirnya sahabat yang mulia Ibnu Abbas rujuk dari pendapat pertamanya. Allahu a'lam. Faedah selanjutnya, di dalam hadis tersebut terdapat faedah wajibnya menghormati para ulama dan orang-orang yang mulia, walaupun mereka memiliki kesalahan dalam pendapatnya. Dari mana ini datang faedah? Dari mana istidlal ini, pengambilan dalil wajibnya menghormati para ulama? Dari mana? Perhatikan kembali kepada hadis tersebut. Bukankah tatkala Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala an, tatkala Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala an berdalil dengan perkataan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir menyebutkan hadis, tapi Umar nolak hadis karena dia lupa dan dia pelaku dalam hadis tersebut, dan dia berhak untuk menolak karena dia pelaku hadis. Sehingga ingat kisah tersebut antara kita dengan Rasulullah. Sementara Abu Musa dan Ibnu Mas'ud kedua-duanya yakin bahwasanya Ammar bin Yasir thiqah, beritanya benar, tidak mungkin dusta, sebagaimana Umar juga benar. Nah, tatkala Abdullah bin Mas'ud tidak menerima dalil Ammar bin Yasir tersebut, tidak menerima dalil Ammar bin Yasir, tapi apa kata beliau? Kita tinggalkan perkataan Ammar. Dia tidak mengatakan kita tinggalkan perkataan Umar, karena beliau menghormati Umar bin Khattab. Sebenarnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala an bisa bantah Ibnu Mas'ud dengan bantahan yang lebih kasar. Abu Musa bisa mengatakan engkau menolak perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ketidakpuasan Umar bin Khattab, kan bisa.
bukankah Ammar menyampaikan hadis? Tapi Ibnu Mas'ud menolaknya karena Umar tidak setuju. Dia bisa mengatakan, apakah engkau akan menolak perkataan Rasul disebabkan karena Umar tidak setuju? Tapi beliau tidak mengatakan hal demikian. Tapi beliau mengatakan, kita tinggalkan perkataan Ammar bin Yasir. Beliau tidak menyebutkan kita tinggalkan penolakan Umar bin Khattab. Tidak. Karena Ammar bin Yasir, karena Abu Musa al-Asy'ari menghormati Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Timbul pertanyaan, kok Umar menolak perkataan Ammar? Iya, karena Umar pelaku di sana, sahibul qissah. Jadi di sini kedua-duanya thiqah. Abu Musa Ammar bin Yasir thiqah dan Umar thiqah. Kedua-duanya thiqah. Orang yang terpercaya dalam hadis dan sama-sama diterima hadisnya. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah etika para sahabat menghormati orang yang lebih mulia. Ini etika Abu Musa al-Asy'ari menghormati Umar bin Khattab dan menghormati lawan bicaranya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat, bahkan ulama dari kalangan sahabat. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, khudul Quran min arba'ah. Ambil Al-Quran dari 4 orang. Dimulai dengan siapa? Dari Abdullah bin Mas'ud. Menunjukkan bahwa Ibnu Mas'ud adalah ulama dari kalangan sahabat. Tapi beliau adalah manusia. Kadang salah dan kadang juga benar. Di sini ma'asyiral muslimin, etika menghormati para ulama. Walaupun mereka salah tidak dibeberkan. Tapi kesalahan mereka ditahankan. Ulama ini di dalam permasalahan ini salah. Yang betul adalah ulama begini karena sesuai dengan Quran dan Sunnah. Diterangkan dan tidak boleh dicela. Tidak boleh dicela. Berbeda dengan sebagian kaum muslimin yang menemukan kesalahan para ulama dibeberkan di mana-mana, dicela di mana-mana. Wal'iyadzubillah. Faedah selanjutnya dalam hadis ini. Di dalam hadis ini terdapat adab dalam munaqasyah, dalam berdebat, dalam berdiskusi, dalam dialog. Di antara etika dalam berdialog, apabila kita telah mendatangkan suatu dalil yang mana dalil tersebut masih diperdebatkan, maka kita beralih kepada dalil yang sama-sama disepakati. Contohnya di sini. Tatkala Abu Musa berdalil dengan hadis Ammar dan hadis Ammar masih diperselisihkan, maka Abu Musa berdalil lagi dengan firman Allah yang sama-sama disepakati. Ini hujjah. Di saat dialog, ya ikhwan sekalian azakumullah, bawa orang tersebut kepada dalil yang sama-sama disepakati. Nah, dari hal yang demikianlah baru kita melahirkan suatu hukum. Contoh, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah juz yang ketiga. Tatkala Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam debat dengan Fir'aun. Kata Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim dengan seorang raja, bukan Nabi Musa, bukan dengan Fir'aun. Nabi Ibrahim berdebat dengan seorang raja. Kata Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah ayat 258, Qala Ibrahim Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Kata Nabi Ibrahim, Rabbku yang menghidupkan dan yang mematikan. Dibantah oleh raja tersebut, saya juga menghidupkan dan matikan. Jadi dalilnya Nabi Ibrahim di sini masih diperselisihkan. Maksud Nabi Ibrahim, Rabbku menghidupkan dan mematikan, itu Rabb Allah yang menitipkan ruh, kemudian Allah yang cabut ruh lagi. Maksud raja tersebut ya, saya yang menghidupkan, saya yang mematikan. Didatangkannya 2 orang, yang satu dia bunuh, yang satu dia biarin hidup. Nah, ini saya matikan, ini saya hidupkan.
Padahal dia bukan menghidupkan, akan tapi membiarkan orang hidup. Tentunya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bisa dialog lagi. Oh, kamu bukan menghidupkan orang ini, tapi kamu biarkan orang hidup. Kamu bukan mematikan orang ini, tapi kamu bunuh orang. Kan begitu. Tapi dialog seperti ini akan berlarut-larut dan panjang. Akhirnya Nabi Ibrahim melihat tidak ada faedah dalam dialog ini. Makanya hukum asal dalam mujadalah perdebatan dia tercela. Hukum asal dalam perdebatan tercela. Kecuali kalau ada maslahat yang lebih besar. Makanya ikhwan, kalau ada orang ngajak dialog, lihat ini dialog orang mau cari faedah apa enggak? Kalau enggak tinggalin, enggak ada faedah. Walaupun dia orang bahlul. Kemudian ikhwan sekalian azakullah, Nabi Ibrahim beralih kepada dalil yang kedua. Apa dalil Nabi Ibrahim? Beliau katakan, fa innallaha ya'ti bisyams. Masih dalam ayat yang sama. Innal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Sungguhnya Rabb saya Allah mendatangkan matahari dari timur. Nah sekarang coba kamu terbitkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka orang kafir tersebut gak bisa jawab, diam. Nah di sini ikhwan sekalian azakumullah berpindah dari suatu dalil yang masih diperselisihkan beralih kepada dalil yang disepakati bersama. Nah, kalau dia mengatakan bisa menghidupkan orang, bisa mematikan orang, datangkan dua, yang satu dibunuh, yang satu dibiarin hidup. Nah, sekarang matahari, kalau ada terbitkan dari timur, coba terbitkan dari barat. Tidak bisa. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini contoh, ini faedah yang keempat di dalam hadis kita ini. Baiklah, kita beralih kepada bab berikutnya, bab at-tayammum darbah. Bab bertayammum dengan satu kali pukulan tangan ke tanah. Darbah itu secara bahasa pukulan, maksudnya sekali meletakkan tangan di tanah. Hadisnya masih hadis yang sama. Masih hadis yang sama, yaitu hadis Ammar bin Yasir. Kata Rasulullah, innama yakfika an tasna'a hakada ya Ammar, cukup bagi dirimu untuk melakukan seperti ini. Tak usah guling-guling di tanah, cukup melakukan seperti ini. Kemudian Rasulullah letakkan tangannya di tanah satu kali. Summa fadaraba bikaffihi darbatan 'ala al-ard. Kemudian Rasulullah meletakkan tangannya di atas bumi. Summa nafadha. Kemudian beliau usapkan, beliau tepukkan. Summa masaha bihima dhahra kaffaihi bishimalihi. Summa masaha bihima dhahra kaffihi wa bishimalihi, aw dhahra shimalihi bikaffihi. Summa masaha bihima wajha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertayamum ringkasnya. Jadi dalam hadis tersebut Rasulullah cuma memukulkan tangan di tanah satu kali untuk mengusap wajah dan mengusap kedua telapak tangan. Tidak perlu dua kali. Satu kali wajah, satu kali tangan. Di situ memang ada perbedaan pendapat para ulama. Apakah boleh dua kali atau cuma satu kali? Di sini ikhwan sekalian azakumullah kita bahas. Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan cuma sekali. Dalilnya hadis kita sekarang. Dan imam yang tiga, siapa imam yang tiga? Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah. Dan Imam Abu Hanifah, ketiga-tiga imam mengatakan dua kali. Satu kali buat wajah, satu kali buat kedua telapak tangan, berlandaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Akan tapi mana yang kuat? Yang kuat yang pertama, karena hadis Daruqutni tersebut adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Lihat ikhwan, walaupun cuma satu orang menyelisihi tiga, tapi yang satu sesuai dengan sunnah, maka dia yang diambil. Jadi tidak ada taklid dalam Islam. Tidak ada taklid dalam Islam. Dan ini pendapat musab cuma satu kali. Ini adalah pendapat beberapa orang para sahabat, di antaranya Ali, Ammar bin Yasir, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum.
pendapat Atha, Asy-Sya'bi, Ishaq, Ibnu Munzir, wa Ahlu Zahir, dan juga pendapat daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Qayyim, dan Imam Syaukani rahimahumullah. Bab yang terakhir dalam bab tayammum. Bab yang terakhir ini Imam Bukhari rahimahullah tidak menyebutkan judulnya, bab yang ke-9. Kata beliau, hadis 348, qala haddatsana Abdan, qala akhbarana Abdullah, qala akhbarana Auf an Abi Raja, qala haddatsana Imran bin Husain al-Khuzai radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaum فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. Dari sahabat yang mulia Imran bin Husain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang laki-laki lagi mojok dan tidak salat bersama kaum. Mu'tazilan berada di tepi, mojok, enggak salat. Selesai salat Rasulullah tanya, ya fulan, ma mana'aka an tusalli ma'al qaum, an tusalli fil qaum? Wahai fulan, apa yang menghalangi engkau salat bersama kaum ini, bersama kami? Dijawab oleh beliau, ya Rasulullah, saya dalam keadaan junub dan tidak ada air. Kemudian kata Rasulullah, hendaklah engkau dengan tanah, sungguhnya dia cukup bagimu. Maksudnya bertayamumlah. Dan ini hadis jelas dan dia memperkuat pendapat sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala. Dengan demikian maka berakhirlah kitab tayammum dan kita masuk kepada kitab yang baru, yaitu kitab as-shalah, kitab as-shalah. Kenapa Imam Bukhari rahimahullah baru memulai kitab salat atau bab salat ini pada bab yang ke-8? Padahal salat adalah hal yang penting dalam agama Islam. Kenapa tidak dijadikan pada bab yang awal, yang pertama? Di sini ya ikhwan sekalian a'azzakumullah, orang yang memperhatikan susunan hadis Imam Bukhari rahimahullah, susunan babnya, dia akan paham bahwasanya Imam Bukhari adalah seorang ahli hadis yang faqih, memiliki ilmu fiqih yang dalam. Awal kitabnya beliau mulai dengan hadis apa? Hadis innamal a'malu binniyat. Beliau ingin mengisyaratkan apapun yang kita perbuat kalau niatnya enggak baik, sia-sia. Peringatan awal. Akhir hadis beliau hadis innamal a'malu binniyat. Ini adalah kedalaman fikih Imam Bukhari. Pada bab yang kedua, beliau memulai dengan kitabul iman, masalah iman. Beliau ingin menerangkan bahwasanya amal walaupun besar tapi kalau tidak beriman kepada Allah maka tidak diterima. Persiapan seorang. Kemudian beliau lanjutkan dengan kitabul ilm, kitab mengenai ilmu. Beliau ingin menerangkan bahwasanya amal tidak akan diterima di sisi Allah kecuali setelah dia beriman, mentauhidkan Allah, maka dia harus beramal sesuai dengan ajaran Rasul. Dan tidak mungkin seseorang beramal dengan ajaran Rasul kecuali dia berilmu dengan apa yang diperbuat oleh Rasul. Salat orang, salat kita, tata cara salat Rasul enggak tahu. Berilmu dulu. Kemudian setelah itu beliau membahas kitab wudu yang keempat. Yang kelima kitab mandi. Yang keenam kitab haid. Yang ketujuh kitab tayammum. Beliau ingin menerangkan bahwasanya apabila seseorang mau salat, yang ke-8 baru salat, harus memiliki pertama wudu. Kalau seandainya junub dia harus mandi. Kalau seandainya dia haid enggak boleh salat. Kalau dia tayammum bagaimana persyaratannya? Jadi beliau ingin mengantarkan seseorang kepada persyaratan-persyaratan bersuci sebelum dia salat, dan salat adalah tujuan daripada kitab tersebut. Ini baru masuk pada bahasan awalnya, itu permasalahan salat. Salat ya ikhwan sekalian a'azzakumullah, secara bahasa maknanya adalah doa. Makanya salat
dari awal sampai akhir dia adalah doa kepada Allah, baik doa ibadah ataupun doa masalah. Apa dia doa ibadah, apa dia doa masalah? Tanya kepada ikhwan-ikhwan yang mungkin sudah memahaminya. Dari awal salat sampai akhir dia adalah doa. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum." Ambil dari harta mereka sedekah-sedekah yang mensucikan mereka, membersihkan mereka, dan salatlah atas mereka. Salatlah atas mereka maknanya doakan mereka. Ini dalil salat maknanya doa. Kemudian ikhwan sekalian azzakumullah, salat, kewajiban salat adalah suatu kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkannya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjemput kewajiban salat ini langsung dari atas 7 langit. Berbeda dengan syariat lainnya. Di syariat lainnya Rasulullah terima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima di saat beliau di bumi. Adapun kewajiban salat Rasulullah yang menjemputnya ke atas 7 langit, menunjukkan besarnya kedudukan salat di dalam Islam, dalam syariat Islam. Baiklah, Imam Bukhari rahimahullahu taala memulai bab yang pertama di dalam kitab shalah, bab kaifa furdatis salawatu fil Isra, bab bagaimana difardukan atau diwajibkan salat-salat di saat Isra. وقال ابن عباس حدثني أبو سفيان في حديث هرقل قال يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعفاف. Dari Ibnu Abbas dalam kisah Abu Sufyan di dalam kisah Heraklius, tatkala Abu Sufyan masih jahiliyah, ditanya oleh Raja Herakl, seorang yang mengaku Nabi tersebut, apa yang dia suruh? Dijawab bahwasanya dia menyuruh untuk mengerjakan salat, untuk berbuat jujur, dan untuk menjaga kesucian. Dan perkataan ini dibenarkan oleh Herakl. Demikianlah yang ada dalam kitab Taurat dan Injil. Berarti ya kawan, kita mengambil pelajaran bahwasanya permasalahan salat yang disyariatkan buat umat Islam sudah diketahui oleh umat-umat sebelum umat Islam. Dan juga keterangan bahwasanya umat-umat sebelum umat Islam juga mereka melakukan salat. Cuma mungkin tata caranya dan syariatnya berbeda dengan syariat yang ada pada umat Islam. Hadis yang pertama di dalam bab ini adalah hadis yang panjang. Saya bacakan dan langsung saya terjemahkan, dan kepada kita untuk memperhatikan hadis. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Abu Dzar Al-Ghifari menyampaikan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Furija an saqfi baiti wa ana bi Makkah." Dibukakan atap rumahku di saat aku berada di Mekah. Berarti atap rumah terbuka. Fanazala Jibril fafaraja sadri. Kemudian malaikat Jibril turun dan beliau membelah dadaku. Timbul pertanyaan, bukankah Rasulullah dibelah dadanya di saat beliau di rumah ibu susuannya Halimah As-Sa'diyah? Atau sekarang? Mana yang betul kisahnya?
yang betul kedua-duanya terjadi. Dibelah dada Rasul. Tsumma ghasalahu bima'i Zamzam. Kemudian beliau basuh dengan air Zamzam. Tsumma jaa'a biqist min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imanan fa afraghahu fi sadri thumma atbaqah. Kemudian malaikat Jibril datang membawa tempat air atau bejana dari emas yang penuh dengan hikmah, iman dan iman. Kemudian dia tuangkan dalam dadaku, kemudian beliau tutup. Thumma akhadha bi yadi fa'araja bi ila as-sama'id dunya. Kemudian malaikat Jibril memegang tanganku dan dibawa terbang ke langit dunia. Dibawa ke langit dunia. Timbul pertanyaan ya ikhwan. Berarti Rasulullah berangkat ke atas langit dari mana? Dari rumah beliau, bukankah demikian? Dari rumah beliau, bukankah demikian? Jawabnya iya. Tapi bagaimana dengan ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram. Di sini dikatakan dari rumah. Gimana solusinya? Ini hadis riwayat Bukhari juga sahih. Itu Al-Quran tentunya sahih juga. Yang betul, kedua-duanya betul. Kedua-duanya betul. Kenapa? Para ulama rahimahumullah menerangkan bahwasanya seluruh masjid yang ada di tanah haram Mekah maka hukumnya sama dengan hukum Masjidil Haram. Satu kali salat di sana lebih afdal dari masjid-masjid lainnya. Berlandaskan ini hadis. Berlandaskan ini hadis. Walaupun kita diperintahkan untuk melaksanakan salat di masjid yang paling banyak atau di masjid yang pusat paling banyak jamaahnya. Falamma ji'tu ila as-sama'i ad-dunya qala Jibril li khazin as-sama' iftah. Qala man hadha? Qala hadha Jibril. Qala hal ma'aka ahad? Qala na'am ma'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ursila ilayhi? Qala na'am. Falamma fataha 'alawna as-sama' ad-dunya. Tatkala saya mendatangi langit dunia langit yang paling dekat dengan dunia. Kemudian Jibril berkata kepada penjaga langit, buka pintu. Buka. Kemudian penjaga langit tersebut mengatakan, siapa ini? Dijawab oleh Jibril, hada Jibril, ini Jibril. Ini adab pertama. Adab dalam bersama. Apabila seorang ngetok pintu, Assalamualaikum. Dijawab oleh tuan rumah, siapa? Waalaikumsalam, siapa? Maka ajaran Rasul, dia menjawab dengan menyebutkan jati dirinya, Muhammad atau Abdullah. Jangan bilang siapa, saya. Tidak boleh. Karena ada hadis Rasulullah SAW tatkala beliau didatangi tamu dan ada salah seorang sahabat ditanya dan beliau menjawab siapa, dia menjawab saya. Rasulullah mengatakan saya, menunjukkan beliau marah karena itu tidak dibenarkan. Itu tidak dibenarkan. Ditanya siapa namanya, jawabnya saya. Apakah namanya saya? Tentunya tidak. Di sini Jibril ditanya siapa ini? Jibril menjawab, hadza Jibril, ini Jibril. Kemudian malaikat tersebut bertanya, hal ma'aka ahad? Apakah bersamamu ada seseorang? Dijawab, iya, bersama saya Muhammad. Kemudian ditanya, ursila ilaih, apakah dia diutus untuknya? Kata-kata apakah dia diutus untuknya di sini ada dua penafsiran para muhaditsin. Maksudnya apakah dia telah diutus menjadi rasul? Para ulama mengatakan demikian. Kok malaikat tidak tahu? Para ulama mencarikan jawaban. Berbaik sangka kepada para malaikat, bisa saja karena beliau terlalu banyak ibadah, terlalu disibukkan dengan ibadah sehingga tidak tahu bahwasanya Rasulullah telah diutus. Bisa saja maknanya apakah dia diutus untuknya? Maksudnya apakah dia diutus naik ke atas langit?
Dibolehkan naik ke atas langit? Dijawab oleh Jibril, ya. Ya. Kemudian tatkala pintu dibukakan dan kami naik ke langit dunia, maka Rasulullah bertemu dengan seorang laki-laki yang duduk. Di sebelah kanannya ada aswidah. Aswidah ini manusia, ada ruh-ruh manusia. Di sebelah kirinya ada aswidah, ruh-ruh manusia. Apabila dia melihat ke sebelah kanan, maka dia tertawa. Apabila dia melihat ke sebelah kiri, dia menangis. Kemudian orang tersebut menyambut kedatangan Rasul dan berkata, "Marhaban bin nabiyyi shalih wal ibni shalih." Selamat datang wahai nabi yang mulia, wahai anak yang saleh. Wahai nabi yang saleh, wahai anak yang saleh. Dia manggil apa? Manggil anak. Rasulullah bertanya ke Jibril, "Man hada? Siapa ini?" Dijawab oleh Jibril, "Hada Adam." Ini adalah Adam alaihi salatu wassalam. Makanya dia panggil anak. Dan aswidah yang ada di sebelah kanannya dan sebelah kirinya, dia adalah nasamu bani, itu ruh-ruh anak-anaknya. Adapun yang sebelah kanan, maka dia penghuni surga. Adapun yang sebelah kiri, dia adalah penghuni neraka. Makanya beliau menangis apabila beliau melihat ke sebelah kiri. Tsumma araja bi ila sama'i tsaniyah. Kemudian malaikat Jibril membawa saya naik ke langit yang kedua. Dan malaikat Jibril berkata kepada penjaganya, "Buka pintu." Dan dijawab sebagaimana jawaban pertama. Siapa ini? Ini Jibril. Bersamamu siapa? Bersama saya Muhammad. Dan selanjutnya. Dan berkata Anas, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemukan di langit-langit tersebut Nabi Adam, Idris, Musa, Isa, Ibrahim sallallahu alaihi. Dan tidak ada keterangan orang yusbit dan tidak ada ketentuan bagaimana kedudukan mereka. Maksudnya tingkatan-tingkatan berapa yang mereka sekarang pasti tidak ada. Tidak disebutkan, kecuali Adam disebutkan di langit dunia dan Ibrahim pada langit yang ke-6. Dalam riwayat yang lain yang sangat banyak di langit yang ke-7, dan ini yang lebih kuat. Lebih kuat daripada riwayat Imam Bukhari. Jadi tidak ada keterangan Nabi Musa di langit yang kedua, Nabi Isa di langit yang ketiga. Yang ada cuma keterangan Nabi Adam dengan Nabi Ibrahim. Kalau ada cerita-cerita, biasanya para ustaz banyak ceritanya, para membalik isi ceritanya enggak benar, tidak sahih. Keterangannya cuma ada pada Nabi Adam dan pada Nabi Ibrahim. Tatkala datang kepada Idris, Nabi Idris, dia mengatakan, "Marhaban bin Nabi salih wal akh salih." Selamat datang Nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Rasulullah bertanya, "Siapa ini?" Dijawab, "Saya adalah Idris." Kemudian saya melewati Nabi Musa dan dia mengatakan, "Marhaban bin Nabi salih wal akh salih." Selamat datang Nabi yang saleh, saudara yang saleh. Dia bertanya, "Siapa ini?" Dia menjawab, "Ini adalah Nabi Musa." Kemudian dia melewati Nabi Isa, dia mengatakan, "Selamat datang wahai saudara yang saleh dan Nabi yang saleh." Kemudian ditanya, "Siapa ini?" Ini adalah Nabi Isa. Kemudian Rasulullah terakhir melewati Nabi Ibrahim. Kemudian dia mengucapkan, "Selamat datang wahai Nabi yang saleh dan anak yang saleh." Kenapa dikatakan anak? Karena beliau adalah keturunan Nabi Ibrahim. Sebagaimana Nabi Adam mengatakan anak. Siapa ini? Dikatakan dia adalah Nabi Ibrahim. Kemudian Rasulullah naik ke atas sampai Rasulullah kepada tingkat yang mana dia mendengar di sana sarifal aqlam, goresan-goresan pena. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar menerangkan itu pena yang ditulis di tangan para malaikat, bukan pena yang berada di Lauhul Mahfuz. Allahu a'lam. Kemudian kata Rasulullah, "Fa faradallahu ala ummati 50 salatan, faraja'tu bidzalika hatta maradtu ala Musa. Faqala ma faradallahu laka ala ummatik?" Qultu farada 50 salat. Kemudian Allah wajibkan atas umatku 50 salat. Kemudian saya kembali dan saya melewati Nabi Musa, dan Nabi Musa bertanya, "Apa yang telah diwajibkan atas umatmu oleh Allah Subhanahu wa taala?" Dijawab oleh Rasulullah, yaitu salat 50 salat. Kemudian kata Nabi Musa, "Kembalilah. Sungguhnya umatmu tidak akan menyanggupinya."
Kemudian Nabi Rasulullah kembali, kemudian diberikan keringanan sampai ketiga kali. Tak syarat sampai yang ketiga kali, diwajibkan 5. Hiya khamsun wa hiya khamsun, hiya khamsun wa hiya khamsun. Dia 5 dan dia 50. Maknanya dia 5 kali salat, akan tetapi kemuliaannya seperti 50 kali salat. Kemudian kata Allah, la yubaddalul qawlu ladayya. Perkataan tidak akan berubah di sisiku. Maksudnya dia adalah keputusan akhir. Kemudian Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Musa mengatakan, kembali kepada Rabbmu, kembalilah kepada Rabbmu. Minta kurang lagi. Tapi tidak dikatakan oleh Nabi Musa, sungguhnya umatmu tidak sanggup, tidak. Akan tapi katakan, minta kurang lagi. Kemudian kata Rasulullah, istahyaitu min Rabbi, saya sudah malu dari Rabb saya. Kemudian malaikat Jibril membawa saya sampai saya ke Sidratul Muntaha, dan di sana diliputi oleh warna-warna yang saya tidak tahu apa dia. Kemudian saya dimasukkan ke dalam surga, fa idza fiha habayilu al-lu'lu'. Rupanya surga tersebut merupakan untayan mutiara. Wa idza turabuha al-misk, dan tanahnya adalah kasturi. Ikhwan sekalian azakumullah, hadis ini ma'ruf, jelas bagi kita semua mengenai kisah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terakhir. Hadis nomor 350. Hadis yang terakhir, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Salih bin Kaysan an Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin qalat farada Allahu as-salata hina faradaha rak'atayn fil hadar was safar fa uqirrat salatu as-safar wa zida fi salati al-hadar. Kata Aisyah, Allah mewajibkan salat tatkala Allah wajibkan itu 2 rakaat pada saat musafir dan pada saat mukim. 2 rakaat di saat musafir, 2 rakaat di saat mukim. Berarti maknanya apa? Salatnya 5 waktu, subuhnya 2, zuhurnya 2, asarnya 2, semuanya 2. Jadi maghrib. Baik dia musafir, baik dia mukim. Kemudian kata Aisyah, fa uqirrat salatus safar wa zida fi salatil hadar. Kemudian salat musafir ditetapkan 2 rakaat, kemudian ditambah 2 rakaat pada salat orang yang mukim. Berarti hadis ini ya ikhwan, secara zahir apa menerangkan? Apa keterangan yang zahir dalam hadis ini? Keterangannya bahwasanya seorang yang musafir, secara zahir ya, seorang yang musafir dia wajib sholat berapa rakaat? 2 rakaat. Nggak boleh dia sholat 4 rakaat. Karena hukum asalnya dia 2 rakaat. Pahami? Karena kata Rasulullah, kata Aisyah, sholat tersebut hukumnya adalah 2 rakaat. Berarti yang 4 rakaat pada saat kita mukim, berarti 2 rakaatnya adalah tambahan yang datang belakangan. Makanya orang yang secara zahir ini, orang yang musafir, kemudian dia sholat 4 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, maka sama halnya dengan orang yang mukim sholat zuhur 6 rakaat. Enggak boleh kan sholat zuhur 6 rakaat? Begitu juga dengan orang yang musafir. Allahu Akbar. Ini hadis Aisyah. Akan tapi para ulama rahimahumullah ada yang menerangkan pandangan lain. Memang para ulama rahimahumullah taala berbeda pendapat di dalam permasalahan ini. Al-Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, dan juga pendapat sahabat yang mulia Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, salah semua. Umar bin Abdul Aziz, Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, Al-Hasan Al-Basri,
Al-Qadhi Ismail bin Hamad Ibn Abi Sulaiman dan Imam Malik, dan salah satu pendapat daripada Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan salah satu pendapat daripada Imam Malik, mereka mengatakan bagi seorang yang musafir wajib dia mengqashar salatnya. Seorang yang musafir wajib baginya untuk mengqashar salatnya. Apa dalil mereka? Di antaranya dalilnya ini hadis perkataan Aisyah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat siapa? Siapa yang bisa mengulangi? Pendapat sahabat Umar, Ali, Ibnu Abbas, siapa? Ibnu Umar, kemudian Umar bin Abdul Aziz, Qatadah, Hasan, dan imam-imam lainnya. Adapun dari kalangan imam mazhab itu Imam Abu Hanifah dan salah satu pendapat daripada Imam Malik. Salah satu pendapat menunjukkan Imam Malik memiliki lebih dari satu pendapat. Pendapat yang kedua, pendapat mayoritas para ulama dan para sahabat, dan juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tidak wajib. Mana yang kuat, ikhwan? Mana yang kuat? Pendapat yang mewajibkan qashar bagi musafir atau tidak? Pendapat yang pertama atau yang kedua? Pendapat yang pertama atau yang kedua? Ada yang mengatakan pendapat pertama, ada yang mengatakan pendapat yang kedua. Kesimpulan, ikhwan, orang yang mengatakan tidak wajib, mayoritas para ulama yang mengatakan tidak wajib, mereka membantah hadis ini. Dibantah hadis ini, kata mereka, pertama, Aisyah tidak ketemu dengan zaman difardukannya salat. Zaman difardukannya salat pada tahun berapa? Pada tahun 10 kenabian. Dan Aisyah pada saat tersebut baru berusia sekitar 6 tahun. Belum dikatakan seseorang yang berakal. Berarti Aisyah tidak tahu persis. Itu yang pertama. Dan dia belum nikah dengan Rasulullah secara zahir, Allah a'lam. Kemudian pendapat ini dibantah oleh pendapat yang pertama. Apa bantahan mereka? Permasalahan ini adalah permasalahan yang tidak mungkin Aisyah berijtihad, karena ini permasalahan hukum. La majala lil ijtihad fi. Tidak ada tempat ijtihad di sini. Berarti Aisyah mesti mengambil perkataan ini dari Rasul atau dari para sahabat setidak-tidaknya. Kemudian kalau seandainya dikatakan Aisyah mengambilnya daripada para sahabat, berarti hadisnya adalah hadis yang mursal. Mana yang baca mustalah? Hadis yang mursal. Dijawab lagi, mursalnya sahabat diterima, makbul dalam ilmu hadis. Jadi tidak ada aib pada hadis ini. Kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan tidak wajib, membantah dengan firman Allah dalam surat An-Nisa. Idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru min as-shalah. Surah An-Nisa ayat 101. Apabila engkau dalam keadaan musafir, maka tidaklah kamu berdosa apabila kamu mengqashar salat. Kata-kata kamu tidak berdosa apabila kamu mengqashar salat, kata-kata kamu tidak berdosa itu tidak menunjukkan wajib.
Dan juga hadis Rasulullah, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Sungguhnya qasar adalah sedekah yang Allah bersedekah kepadamu. Perbedaan pendapat. Ini juga dijawab oleh pendapat yang pertama. Siapa asal nanti kapan selesainya? Tanya jawab para ulama rahimahullah. Kesimpulan ya, ikhwan sekalian jazakumullah, bahwasanya pendapat yang pertama kuat, sangat kuat sekali. Akan tapi ada suatu hadis yang tidak bisa dipatahkan oleh mereka, yaitu hadis salatnya para sahabat yang musafir di belakang Utsman bin Affan yang juga musafir, dan beliau menyempurnakan salat, meninggalkan qasar dan salat 4 rakaat. Kalau seandainya itu adalah satu hal yang wajib, maka para sahabat Rasulullah SAW tidak akan mengikutinya. Dan juga hadis Rasulullah yang tadi kita sebutkan bahwasanya dia adalah sedekah yang Allah bersedekah atasnya. Kesimpulan, masyarakat muslimin yang saya contoh ke sana, wallahu taala alam, bahwasanya mengqasar salat tidak wajib. Akan tetapi orang yang menjamak salat hukumnya makruh, dibenci. Setidak-tidaknya makruh, dibenci. Jadi musafir salat sempurna rakaat makruh. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau seandainya dia makmum? Makmum, dia musafir, datang ke Jambi, salat di Masjid Ubay bin Ka'ab. Kebetulan di masjid tersebut semuanya muqim, maka salat zuhurnya 4 rakaat. Maka orang yang musafir tersebut tetap mengikuti imam salat 4 rakaat. Dan ini pernah ditanyakan kepada sahabat yang mulia Ibnu Abbas, dan kata beliau, itulah sunnah. Itulah sunnah. Dia tetap mengikuti imam. Wallahu ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Saya lihat kajian pada hari ini agak berat. Saking beratnya banyak yang ngantuk. Baiklah, selanjutnya saya buka pertanyaan dengan tertulis. Apa yang bisa saya jawab insyaallah ta'ala, apa yang tidak saya katakan wallahu ta'ala.